Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya di sini Era Trianita Saputra akan menjelaskan, dan selama 1 semester ke depan kita akan bersama untuk berdiskusi lebih lanjut tentang mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Apa itu manajemen investasi dan bagaimana strategi yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama terkait di bidang pasar modal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum kita melangkah lebih dalam dan lebih spesifik, alangkah lebih baiknya kita perkenalan lebih dahulu, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini nama saya Era Trianita Saputra. Saya mengampu mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal untuk semester 4. Bidang amatan saya di sini terutama terkait dengan investasi dan bagaimanakah strategi yang terbaik untuk mendapatkan hasil dan return yang maksimal. Pada semester keempat, terutama perkuliahan manajemen investasi dan pasar modal, di sini kita akan belajar bersama bagaimanakah kita menggunakan dana kita terutama untuk investasi dan strategi yang terbaik dihadapkan dengan beberapa kondisi ekonomi, dan terutama strategi bagaimanakah kita terkait dengan rasio keuangan seperti itu dan rasio laba rugi. Ada beberapa rasio keuangan yang telah rekan-rekan pelajari pada semester sebelumnya. Baik, manajemen investasi dan pasar modal di sini kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama, rekan-rekan semua diharapkan terutama dapat menguasai konsep secara teoritis tentang apa sih manajemen investasi dan pasar modal. Yang kedua, setelah kita tahu tentang lebih spesifik manajemen investasi, bagaimana kita mengelola uang kita agar mendapatkan hasil yang maksimal di masa yang akan datang, kita mampu menghitung dan menyusun strategi yang terbaik, strategi portofolio investasi untuk mendapatkan return yang maksimal, terutama di pasar modal. Karena bahwasanya ketika kita mempelajari suatu konsep yang baik, alangkah lebih baiknya kita mampu mengimplementasikan seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam aktivitas manajemen investasi dan pasar modal. Di akhir semester, harapan saya dan harapan kita semua dalam kelas manajemen investasi dan pasar modal, rekan-rekan semua dapat mengimplementasikan baik secara teori, nanti praktek dalam sebuah proyek, atau kita mempraktekkan langsung. Kita menyisihkan uang kita, menyisihkan tabungan kita dalam bentuk nanti endingnya investasi. Kita berinvestasi langsung, kita memaintain, kita mengkontrol bagaimanakah uang yang kita beli pada instrumen keuangan tertentu, nanti pada akhirnya apakah mendatangkan dan kita memperoleh uang, ataukah nantinya kita akan mengalami kerugian. Nanti kita akan belajar bersama ya di mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Deskripsi mata kuliah tentang manajemen investasi dan pasar modal. Apa sih manajemen investasi dan pasar modal itu? Bagaimanakah kita melakukan manajemen terhadap uang yang kita investasikan kepada instrumen keuangan. Contoh di sini instrumen keuangan apa saja? 1, pasti ada saham. 2, ada obligasi. 3, ada emas ya. Terus ada kripto, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar bersama, dan terutama nanti strategi yang terbaik, bagaimanakah kita menempatkan uang kita dalam bentuk saham
di pasar modal. Nah, di sini diharapkan membantu mahasiswa dalam memperluas pengetahuan, karena secara teori kita nanti sudah paham dan lalu kita praktekkan dalam dunia nyata. Tidak hanya kita sekedar tahu, oh teori saham itu apa saja ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita di akhir semester nanti kita langsung mempraktekkan bagaimana kita memanage keuangan kita, terutama kita nanti berinvestasi dan di instrumen pasar modal. Metode pembelajaran ya untuk mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Yang pertama, ceramah dan diskusi. Ceramah dan diskusi saya harapkan di sini ada partisipasi khusus dari rekan-rekan semua. Dalam arti ketika saya memberikan suatu pertanyaan dalam sebuah WA group, nanti ada jawaban dari rekan-rekan semua, baik nanti yang secara langsung maupun tidak langsung. Nah, nanti ada ceramah. Terus yang kedua, diskusi ini nanti menghasilkan suatu partisipasi kelas. Ada mini quiz, ada tugas, ada podcast, dan yang terakhir yaitu project dan presentasi. Karena apa? Pada dasarnya ketika kita sudah memahami secara teori dan konsep, lalu kita mempraktekkan langsung bagaimanakah berinvestasi yang baik, kepada instrumen apa sajakah kita dapat berinvestasi dengan aman dan dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terakhir seperti ini ada peran Iran seperti itu, ada kondisi COVID, bagaimanakah kita menyusun strateginya. Nah, nanti harapan saya rekan-rekan semua dapat merumuskan bagaimanakah menyusun investasi yang terbaik dihadapkan dengan beberapa kondisi ekonomi ya. Nah, nanti tentu saja akan dipresentasikan. Metode presentasi di sini akan ditentukan di kemudian hari ya. Nanti saya akan membuat WA group ya untuk rekan-rekan semua, dan nanti saya akan informasikan bagaimanakah metode presentasi. Dan harapan saya di sini dari rekan-rekan semua tidak ada paksaan. Jadi saya lebih senang di sini sukarela, Bu saya mau presentasi ya, saya mau presentasi dahulu. Nah seperti itu pasti akan ada nilai plusnya. Bagaimanakah untuk proyek dan presentasi Bu skemanya? Nah di sini rekan-rekan semua cukup untuk mengisi Google Docs ya, link Google Docs yang tersedia. Nanti saya akan share ya melalui WA group, dan rekan-rekan semua diharapkan untuk segera dapat mengisi ya. Segera dapat mengisi, dan nantinya saya akan membentuk kelompok, dan silakan nanti saudara untuk berdiskusi, rekan-rekan semua berdiskusi melalui WA group tersebut. Dan isu-isu apa saja yang muncul dalam keuangan, terutama investasi, baik emas atau saham atau kripto yang sedang booming ya, kripto, Bitcoin. Nah, nanti kita akan diskusi secara bersama, baik melalui WA group atau di perkuliahan. Materi yang kita akan bahas ya selama 1 semester ke depan ya, ada beberapa hal. Yang pertama, manajemen investasi. Nanti bagaimanakah kita mengelola uang kita, menempatkan dana sejumlah 1 juta kepada beberapa instrumen keuangan. Seperti bagaimanakah kita melakukan investasi yang baik, strategi apa saja, teknik-teknik apa saja yang perlu kita ketahui. Nah, nanti kita akan bahas pada
pertemuan minggu pertama dan minggu kedua. Dan yang ketiga, nanti kita selain mengenal investasi, lalu kita masuk ke ranah pasar keuangan dan pasar modal. Jadi di sini ending dari mata kuliah ini rekan-rekan semua dapat praktek langsung berinvestasi, terutama berinvestasi di pasar modal ya. Oke. Ada saham, ada proses transaksi saham, nanti ada teknik analisa fundamental dan teknikal. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut ya, bagaimana berinvestasi yang baik, konteksnya di saham. Fundamental di sini nanti rasio-rasio apa saja yang akan kita gunakan seperti itu. Ada risk dan return, karena pada dasarnya ketika kita berinvestasi ada beberapa risiko dan return yang akan kita peroleh. Ada portofolio, reksadana, instrumen keuangan, obligasi, unit link, pasar modal syariah, suku, dan reksadana. Oke, inilah beberapa materi yang akan kita bahas bersama selama 1 semester ke depan, dan harapan saya di sini rekan-rekan semua dapat mengikuti secara aktif dan akan nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Selain ada cakupan materi ya, bagaimanakah memperoleh nilai yang maksimal untuk mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal? Rekan-rekan semua cukup memenuhi beberapa kriteria penilaian yang sudah saya tetapkan sebelumnya ya. Yang pertama ada project dan presentasi. Jadi dari project dan presentasi yang rekan-rekan semua susun ya dan presentasikan, nanti akan memperoleh ya nanti berapa poin. Nah, ada partisipasi kelas terutama, ada kuis dan tugas, UTS dan UAS masing-masing 25% dan 25%. Harapan saya di sini rekan-rekan semua dapat mengikuti perkuliahan manajemen investasi dan pasar modal dengan baik, dan kita nantinya dapat berdiskusi lebih lanjut bagaimanakah strategi yang terbaik ya untuk menentukan. Saya ingin menempatkan dana saya sebesar 1 juta pada instrumen keuangan apa. Nah, nanti kita akan berbahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama pada kali ini cukup sekian ya. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih ya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.